Ya, halo selamat pagi. Kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman sekalian. Oke. Beberapa pertanyaan ya ini. Pak, awal berat berapa? Saya dulu pernah 107 kilo. Kemudian berapa lama turun 34? Sekarang berapa? Sekarang 74, sehingga sekarang kurang lebih udah turun 34 kilo. 34 kilo. Kemudian berapa lamanya itu 5 tahun. Bentar, kopinya udah airnya udah ini. Kita bikin kopi dulu. Pakai teko. Ya, oh ya, udah berapa lama turun 34 kilo? Turun 34 kilo itu 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun turun 34 kilo. 4 tahun itu pakai cara sengsara. Cara sengsara itu maksudnya mengurangi makan satu, kemudian minum jus sayuran, kemudian jarang makan, jarang sarapan. Buat saya tidak sarapan itu hal yang sengsara, karena saya orangnya tuh suka bangun pagi. Sekarang masih jam 7, tadi saya bangun setengah 7. Saya suka bangun pagi dan sebenarnya saya sangat suka sarapan. Nah, dan akhirnya saya melewatkan sarapan ya. Itu buat saya sengsara. Nah, 4 tahun itu hanya turun 17 kilo. Jadi rata-rata setahun tuh cuma turun 4 kiloan. Nah, kemudian setahun terakhir ini saya mencoba cara DEBM yang kemudian saya bikin menjadi page DEBM di Facebook, dan dalam setahun itu juga turun 17 kilo. Jadi Anda pilih mana? Mau cara sengsara 4 tahun turun 17 kilo atau cara DEBM setahun turun juga 17 kilo. Oke. Nanti kita akan bahas nanti. Oke, ini ada banyak pertanyaan. Oke, Pak, dari Mbok Robiah, lapar tengah malam ngemil telur rebus 2 ditambah kerupuk rambak, boleh nggak Pak? Boleh, karena telur rebus tanpa karbo, rambak juga tanpa karbo. Tapi lihat-lihat kalau rambaknya dimasak pakai tepung ya jangan. Jadi boleh ya tengah malam, bahkan jam 1 pagi pun boleh. Telur rebus 2 ditambah rambak boleh. Kemudian Miftah Devik Ikawati, buah pir boleh nggak? Maaf, buah pir boleh dikonsumsi kapan ya? Buah pir tergolong buah yang moderat, jadi boleh dikonsumsi itu dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore boleh. Kalau udah lewat jam 6 sore sebaiknya buahnya alpukat aja. Kemudian Gusri Girsang, bagaimana kalau makan daging rendang 3 potong sama bumbu yang banyak, bisa nggak? Untuk daging sendiri saya tidak batasi, saya bahkan sebanyak apapun boleh. Tapi yang menjadi masalah bumbu rendangnya sendiri. Kalau Anda bikin sendiri nggak apa-apa, Anda tahu itu pakai apa aja. Tapi kalau Anda beli di rumah makan Padang, menurut saya kalau mau aman bumbunya singkirin kalau beli di rumah makan, karena kita nggak tahu dia apakah pakai gula atau enggak, pakai kelapa atau enggak. Kelapa sendiri santan nggak apa-apa, cuman kelapa parutnya itu yang nggak boleh. Oke, Ayu Humaidah, cara dietnya gimana ya? Benernya ini bukan sekedar diet yang mengurangi makan gimana. Cara diet enak, bahagia dan menyenangkan ini mudah sekali ya. Pertama kita observasi cara makan kita selama ini, ada nggak yang salah gitu kan, identifikasi. Anda kalau misalnya beberapa hal ini saya sebutkan dan Anda masih melakukan, Anda stop aja, pasti berat badan turun. Pertama, Anda makan paginya apa? Kalau nggak makan pagi harus makan pagi. Nah, rata-rata sih orang yang gemuk antara dua ya, orangnya nggak makan pagi atau dia makan paginya salah. Kalau Anda nggak makan pagi, segera makan pagi. Yang kedua, makan paginya itu jangan salah. Kalau makan paginya salah, kayak saya dulu makan paginya itu di warung kopinya pakai susu kental manis, dan kemudian makannya itu roti pakai telur, tapi rotinya banyak gitu kan. Nah itu jelas sampai gemuk gitu, saya ingat sampai 100-an ya.
Nah, kalau sarapan pagi itu nasi kuning, roti pasti tambah gemuk. Bubur ayam pasti tambah gemuk ya. Jadi makan paginya apa yang benar? Yang gampangnya telur, alpukat, keju, ayam. Itu aja anda variasi sendiri lah gitu kan. Intinya seperti itu. Tanpa nasi, tanpa roti ya. Nah, pertama harus sarapan. Yang kedua, yang orang paling banyak bikin gemuk itu adalah kalau dia makan tengah malam. Makan tengah malam pun gak apa-apa, tapi kalau makan tengah malamnya nasi goreng atau mie, jelas tambah gemuk. Jadi perhatiin, makan tengah malamnya itu apa? Nomor 2 ya. Yang ketiga, nyemilnya salah. Nyemilnya tuh kerupuk, ya. Nyemil kerupuk ini hal yang sangat salah ya. Maksudnya, ya kalau anda emang targetnya bukan gemuk, maksudnya bukan kurus sih nggak apa-apa nyemil kerupuk. Tapi kalau ada pengen kurus nyemil kerupuk, jelas nggak bisa. Nah, hanya dengan menghentikan 3 hal ini aja. Pertama, harus sarapan yang benar. Kedua, makannya nggak boleh tengah malam, nasi atau mie goreng. Yang ketiga itu stop nyemil kerupuk. Saya yakin 1 minggu aja pasti ada perubahan berat badan. Diganti apa? Makan tengah malam ganti telur. Kemudian nyemilnya juga biasanya kalau biasa kerupuk ganti telur atau keju. Kok telur mulu? Telur cuma contoh. Kalau anda emang alergi, ganti dengan keju boleh, alpukat boleh, ikan pun boleh. Itu cara paling gampang buat memulai diet ini. Berikutnya ya baca-baca aja, baca DBM. Elisa Humaryati, saya mau coba DBM. Aturan awalnya gimana ya? Ya, mirip pertanyaan yang tadi, harus sarapan, kemudian perbaiki pola makan. Dewi Spadi, DBM itu apa sih? Bagaimana caranya? Tolong penjelasan. Makasih sama yang mau ngasih penjelasan, ditunggu banget. Ya, DBM itu gampangnya dia dengan merubah pola makan. Ya di DBM juga banyak tips-tips gitu. Anda di DBM itu kita ngejual obat herbal, kita juga nggak suruh anda minum jus sayuran. Kita juga banyak tips, jadi anda nggak perlu tahan lapar. Misalnya contoh tipsnya aja, kalau anda mau kurus, anda cukup mengubah nasi jadi wortel gitu, atau nasi jadi buncis. Hanya dengan mengubah nasi yang anda makan jadi wortel atau buncis pasti tambah kurus. Yuli Papa Ayang, ini orang-orang namanya tuh unik-unik. Pak, ada yang bilang kalau konsumsi telur bikin lemaknya naik. Apa nggak sama gendut Pak kalau sering makan telur? Maksimal kita makan telur berapa butir Pak? Apa ada batasannya? Kalau misalnya anda makan telurnya pakai nasi, jelas tambah gemuk, karena nasi itu akan picu insulin, dan insulin itu seperti dalam tanda kutip mandor yang nyuruh ayo semua lemak disimpan. Nah itu dia, itu insulin. Jadi memang kalau makan telur pakai nasi tambah gemuk. Nah, kemudian berapa hari maksimal makan telur? Saya berat 77, benarnya kalau umpamanya saya penuhi kebutuhan protein saya dari telur, saya butuh 12 butir telur per hari. Cuman saya juga bukan orang yang makan telur tiap hari sampai 12. Untuk saya sehari rata-rata 6, kuningnya juga saya makan. Cangkangnya doang yang saya nggak makan. Pak, pernah nggak sih cheating apa memang mengikuti protokol sejati? Cheating sering banget, tiap hari cheating. Tapi saya cheatingnya selalu batasi. Misalnya saya tiap hari, hampir tiap hari makan nasi 1-2 sendok. Menurut saya itu lebih bijak daripada misalnya sebulan nggak makan nasi, tiba-tiba makan nasi 1 piring besar gitu. Nah itu lebih bahaya. Mending tiap hari makan nasi 1-2 sendok daripada sebulan sekali makan yang besar gitu kan. Es krim istri lagi makan segigit saya makan gitu kan. Kue-kuean juga ya segigit, tapi beneran segigit kecil gitu, nggak keterusan. Nah itu sih lebih aman daripada tiba-tiba sebulan nggak makan nasi, tiba-tiba sebakul habis sendiri ya, itu bahaya banget. Oke, Rina Setia, selamat malam, saya pemula yang baru benar-benar berapa hari baca FPD EBM. Saya belum coba, masih baca-baca yang up di EBM, dan semoga saja secepatnya dan harus dicoba. Oke, oh ya, ini pertanyaannya adalah kenapa lauknya dulu baru nasi? Kalau makan nasi dicampur emang kenapa? Iya, kan saya tadi udah bilang bahwa salah tujuan DBM ini ada banyak sekali tips, dan salah satu tipsnya adalah kalau makan itu harus makan lauknya dulu. Misalnya ayam, ikan, telurnya dimakan dulu, sudah habis baru makan nasi. Alasannya adalah ini anda harus perhatikan, kalau misalnya nanti waktu berbuka puasa takjilnya anda adalah takjil yang manis banget, misalnya kolak, maka itu akan naikin nafsu makan. Itu paling penting ya, nafsu makan. Kalau anda makan nasi duluan atau karbo duluan, maka nafsu makan akan tinggi sekali, sehingga pas makan anda kalap.
Ini saya alami. Ya, saya alami dan dari sana kemudian saya coba observasi. Oh, di piring ada apa nih? Ada ayam, ada ikan, ada telur. Saya habisin dulu. Terakhir baru nasi. Kadang-kadang nasinya cuma 3 sendok habis. Nggak kuat habis banyak. Itu pengalaman saya. Anda coba aja. Jadi kalau Anda nanya bagaimana caranya mengurangi nasi, ya makan. Prioritaskan apa yang Anda harus makan duluan. Kalau dicampur nasi, emangnya kenapa ya? Kalau campur nasi ya nafsu makan tinggi gitu kan, jadi kita lama baru kenyang. Felicia Putri, benar Pak, saya baru ikut program di EBM, tiada hari keringatan walaupun cuma duduk aja. Nah ini namanya termogenesis, tubuh mulai bakar lemak. Saya sudah Endras Alfian, saya sudah 1 minggu mengikuti DBM dan turun 3,2 kilo. Wow, hebatnya, satu minggu 3,2 kilo. Bolehkah saya minum susu murni? Selama ini saya minum susu beruang 1 kaleng. Jadi buat klarifikasi aja, susu beruang itu sama dengan susu murni. Jadi kalau Anda udah minum susu beruang, Anda sama dengan minum susu murni. Boleh nggak ya? Karena susu murni masih mengandung laktosa. Laktosa itu gula susu dan itu asli dari susu sapi, itu bukan tambahan. Tetap aja nggak boleh untuk malam hari dan pagi hari nggak boleh, tapi siang hari boleh. Kalau untuk pagi sama malam boleh beli susu protein, kita jual. Oplindut, kok jadi sering kencing? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, banyakin minum air aja. Kalau makan Yuliarti Indasari, kalau makan tempe boleh digoreng nggak? Tempenya nggak boleh, karena masih bikin gemuk juga. Ariska Novira Dewi, kalau mah gimana? Aku suka kopi, terus minumnya kapan boleh? Kalau karena saya sendiri penderita mah dan jadi ingat ngopi nih ya, ngopi dulu. Kopi hitam tanpa gula. Kalau buat penderita mah gimana? Pastikan Anda minum kopinya tidak dalam perut kosong. Kapan aja boleh ya, boleh kapan aja selama mahnya nggak kambuh. Kopi yang sachet, Risa Ramadhani, kopi yang sachet atau kopi hitam yang boleh dikonsumsi diet? Intinya kopi diet, intinya kopi hitam. Kopi sachet beberapa juga ada yang tanpa gula, itu boleh, tapi rata-rata bergula. Ntar ya, ini ada yang ini. Berikutnya, kalau Radisya, kalau green coffee yang marak boleh nggak? Nggak boleh. Meti Indrayani, kalau agar-agar pakai kayu manis boleh atau pengganti misalnya bubuk kayu manis boleh nggak? Kalau untuk sebagai rasa-rasa aja, aroma-aroma kayu manis boleh. Villa Helvina, Pak, low carbo itu ada nggak hitungannya berapa gram per hari biar bisa ngitung? Idealnya di bawah 50 gram per hari, tapi saya sih 75 gram saya masih konsumsi. Dan sekali makan saya batasi cuma 15 gram karbo. Alpukat bikin kolesterol nggak sih? Alpukat tidak mengandung kolesterol. Alpukat campur kopi bisa, ya kalau Anda suka boleh. Nora Martaveli, kalau gula kita pakai gula Tropicana Slim boleh nggak? Oke, itu gimana ya? Boleh. Karena memang tidak mengandung kalori, jadi nggak bikin gemuk. Tapi Anda harus pertimbangkan bahwa walaupun tidak mengandung kalori, nafsu makan kita bisa naik. Gara-gara itu pengalaman saya pribadi sih, kalau Anda nafsu makan nggak naik nggak apa-apa. Jadi pengalaman saya kalau minum gula Tropicana malah nafsu makan jadi naik. Asful Anwar, kalau buncis ditambahin sama tempe nggak apa-apa, tempenya nggak boleh. Lilik Faisat, Pak bisa nggak sayur bayam saya masukin ke daftar menu? Boleh, sayur bayam boleh ya. Rina Kun, makan telur sehari maksimum berapa? Saya sehari 6 sama telur kecuali sama kuning, kecuali cangkang nggak makan. Dinari Santi, apa boleh pakai garam dan gula atau bumbu-bumbu lainnya? Nah, bumbu boleh, garam boleh, gula nggak boleh. Cia Enda Kusumawati, kalau ikan sarden boleh nggak yang kalengan? Semua ikan boleh. Untuk ikan sarden yang kalengan, saya perhatikan seringkali pakai saus-sausan itu disingkirin ya. Dan kalau menurut saya yang paling rendah karbo itu ikan tuna kaleng, itu yang paling direkomendasikan. Boleh pakai telur asin, boleh. Info dong bagaimana cara cepat mengecilin paha, juga perut, padan ngegelambir. Nah, kelihatan nggak ya? Ya, salah satu caranya kayak gini. Anda berdiri ya, terus jalan di tempat. Oke, biar kelihatan. Nah, jalan di tempat,
tapi sampai tinggi dada, jadi kayak gini ya gitu. Nah ini cara cepat kecilin paha dan perut. Oke, makan di KFC. Kalau makan di KFC itu makan apa aja? Makan ayam aja, tapi kulitnya itu yang tepungnya singkirin. Kulitnya nggak apa-apa benarnya, cuman kan karena udah campur tepung jadi nggak boleh. Kemudian Pizza Hut, McD juga sama, Pizza Hut. Nah di Pizza Hut bisa makan chicken wing, bisa makan salad, tapi buahnya hati-hati ya, buahnya jangan diambil, ambil mayones sama ada telur-teloran, itu bisa diambil di salad bar. Tempat makan terbaik selama buka puasa itu ada Hanamasa, ada barbecue, atau di rumah itu paling bagus. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan di komen di bagian bawah, Anda bisa komen. Saya akan usahakan balas semaksimal mungkin. Tapi kalau ada yang nggak kebalas mohon maklum, karena kita menerima lebih dari 1000 pertanyaan per hari. Saya akan berusaha, tapi harap maklum ya, Anda boleh baca-baca lah gitu, pasti nemu pertanyaannya, tapi saya akan berusaha jawab. Terima kasih.